Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan ngobrolin tentang pengorganisasian di dalam manajemen. Oke, pengorganisasian suatu manajemen itu erat kaitannya dengan pembagian tugas dan juga spesialisasi. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Charles Babbage di awal-awal kemunculan teori ataupun ilmu manajemen. Nah, dalam menyelaraskan spesialisasi-spesialisasi ini atau pembagian kerja ini, spesialisasi yang terkumpul dari berbagai macam spesialisasi di dalam sebuah perusahaan itu akan memungkinkan bagi perusahaan untuk membuat sebuah departemen. Nah, apa aja nih macamnya? Yang pertama ada departemen fungsional. Artinya pemisahan atau pembagian tugas organisasi ini didasarkan pada fungsinya. Ini yang paling sering kita jumpai sih, yang paling umum, yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, misal kalau kita lihat ada perusahaan yang pembagian fungsinya itu ada pembagian fungsi pemasaran, ada fungsi SDM, fungsi produksi yang itu berdiri sendiri masing-masing. Nah, itu namanya pemisahan berdasarkan fungsi. Yang pemisahnya ini didasarkan karena suatu spesialisasi fungsi di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah departemen berdasarkan produk, yang mana berarti kegiatan dan tenaga kerja atau si karyawan ini biasanya dikelompokkan berdasarkan produk. Yang mana berarti departemen produk ini memberi peluang bagi karyawan untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan riset, produksi, dan juga distribusi suatu lini produk. Jadi maksudnya gini, ketika perusahaan memiliki beberapa macam produk yang dikeluarkan, perusahaan ini membagi konsentrasinya per produknya. Jadi misal ada perusahaan punya output keluaran produk itu gula, susu, dan juga sabun mandi. Nah, pembagiannya itu di masing-masing departemen per produk. Jadi satu departemen yang menghasilkan satu produk aja. Akibatnya apa? Akibatnya karyawan bisa lebih fokus dalam memproduksi barang tersebut dan juga terlibat dalam proses end-to-end dari hulu ke hilir, dari penciptaan hingga menghasilkan suatu produk. Yang ketiga itu ada departemen berdasarkan pelanggan. Tadi yang kita sebutkan adalah berdasarkan produk. Sekarang adalah berdasarkan pelanggan atau pangsa pasar. Jadi pembagiannya itu berdasarkan pangsa pasar yang mau dituju dari si produknya ini. Jadi misalnya nih, perusahaan punya produk yang bisa dipasarkan ke berbagai macam golongan ataupun tingkatan usia. Contohnya yang sehari-hari misal sampo. Nah, sampo ini kan ada macam-macam nih. Ada sampo untuk wanita, ada sampo untuk pria, ada sampo untuk anak-anak. Nah, kan di masing-masing produk ini butuh penyesuaian produk ya, nggak bisa dipukul rata seragam samponya itu kandungannya ini. Nah, jadi tentu di masing-masing pangsa pasar itu komposisinya berbeda. Sehingga untuk mengkonsentrasikan spesialisasinya, maka perusahaan bisa membagi fokusnya ini per pangsa pasar yang dituju dari produknya supaya masing-masing departemen ini bisa mendevelop kebutuhan dari masing-masing pangsa pasar yang memiliki keunikan tersendiri di antara tiap pangsa pasar tersebut. Yang keempat adalah departemen berdasarkan wilayah ataupun geografis. Pembagian departemen ini biasanya berkaitan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Ini biasanya kalau perusahaannya besar, memiliki banyak cabang, anak perusahaan, dan kompleksitas kegiatan yang tinggi. Yang juga yang harus penting ini adalah di tiap wilayah itu memiliki fungsi organisasi yang sama lengkapnya dengan perusahaan induknya. Jadi misal di wilayah A ini perusahaan yang berdiri nggak cuman ngecover ataupun berbicara tentang produksi aja. Dan juga di wilayah B nggak cuman ngecover terkait pemasarannya aja atau distribusinya aja, tetapi semua lini dari fungsi organisasi perusahaan itu
ada di masing-masing wilayahnya, sehingga ketika seperti itu maka perusahaan bisa membagi departemennya berdasarkan wilayahnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah departemen matriks, atau pembagiannya adalah per project, departemen matriks atau project atau per kegiatan, sehingga setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya biasanya itu juga merupakan bagian dari suatu project dari perusahaan lain. Nah, sehingga pembagiannya ini bersifat sementara karena project itu biasanya memiliki tenggat waktu tertentu. Nah, terlepas dari mana model departemen yang dipakai ataupun diterapkan oleh perusahaan, dengan adanya pengelompokan spesialisasi ini, maka masing-masing kelompok ataupun masing-masing departemen ini harus memiliki strategi untuk menggenjot kinerja di masing-masing departemennya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dua strategi yang paling umum adalah cost center dan juga profit center. Cost center itu berarti pusat pembiayaan, sedangkan profit center berarti pusat pendapatan. Cost center itu berarti kurang lebih berbicara tentang suatu fungsi yang mana mereka fokus untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk. Sehingga di sini mereka menjunjung tinggi yang namanya konsep efisiensi. Apa-apa harus efisien dalam pengeluaran ataupun menciptakan suatu produk. Kemudian kalau profit center apa bedanya? Kalau profit center ini berbicara atau berkaitan dengan fokus untuk memaksimalkan omset terlepas dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut berapa. Sehingga di sini mereka lebih menjunjung tinggi konsep diferensiasi produk. Jadi mereka lebih produktif, lebih menghasilkan berbagai macam produk karena tujuannya untuk menggenjot omset. Nah, dengan adanya pembagian departementasi yang berbagai macam itu tadi, misalnya kita ambil departementasi pelanggan nih, masing-masing kelompok produk yang dijual itu kan punya pangsa yang berbeda. Misal untuk pria, wanita, dan anak-anak itu sebenarnya bersaing tuh produk untuk pria ini bersaing dengan wanita dan juga anak-anak, bersaing satu sama lain di masing-masing departemen. Tentang kasus produk sampo tadi, sampo kan berarti pembagiannya bisa kita ambil yang pembagian per pelanggan. Jadi fokus departemen sampo untuk anak-anak, sampo untuk pria, dan sampo untuk wanita. Nah, misal kalian berada posisi sebagai manajer, kalian akan menerapkan strategi yang mana nih? Strategi yang cost center atau profit center. Nah, dengan studi kasus produk sampo tersebut. Nah, coba diskusikan alasannya atau strategi-strategi yang harus dilakukan ketika memilih cost center ataupun profit center. Itu seperti apa penerapannya kalau kalian sebagai manajer. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. See you.